Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat berjumpa kembali untuk adik-adik sekalian dalam mata kuliah statistika. Ya, jika pada pertemuan pertama kita membahas masalah definisi statistik dan statistika, pada pertemuan kedua kita akan membahas masalah data, ya, data statistika. Baik adik-adik, kita mulai. Jadi yang pertama ini ada data, ya. Data berasal dari kata datum, bentuk jamak dari kata datum. Datum itu berarti sesuatu yang diberikan, ya. Jadi sesuatu yang diberikan baik berupa fakta maupun berupa asumsi, ya. Jadi sesuatu yang diberikan ini bukan perasaan adik-adik yang ditinggal pas sayang-sayangnya. Oke. Baik adik-adik, ya, jadi data itu sesuatu yang diberikan baik berupa fakta maupun berupa asumsi atau anggapan. Nah, jadi jika demikian maka pengertian secara istilah data itu berarti kumpulan fakta-fakta atau angka-angka atau segala sesuatu yang dapat dipercaya kebenarannya sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk menarik suatu kesimpulan, ya. Jadi adik-adik, untuk hari ini kita akan membahas masalah jenis-jenis data, ya. Jadi salah satu contoh data misalnya data hasil belajar, kemudian data pendapatan penduduk, kemudian data jumlah penduduk, data orang-orang yang gagal move on, dan sebagainya dan sebagainya, ya. Baik adik-adik, kita akan membahas masalah jenis-jenis data. Yang pertama, ini ada data berdasarkan cara menyusunnya, ya. Jadi ada cara menyusunnya. Yang pertama data acak atau data tunggal, ya. Jadi data tunggal ini data yang disusun saja, ya, tidak berupa data kelompok seperti ini misalnya, ya. Seperti ini data tentang hasil belajar, misalnya ada 85, kemudian ada 80, ada 58, ada 60. Artinya disusun saja, kemudian secara sendiri-sendiri tidak dikelompokkan. Yang kedua, ini masih berdasarkan cara menyusunnya. Yang kedua ada data kelompok. Jadi data kelompok ini adalah data yang disusun berdasarkan interval-interval. Misalnya kita data kelompok tentang tinggi badan mahasiswa, ya. Kita menggunakan tinggi badan saja, ya. Tidak usah menggunakan berat badan, karena kalau berat badan banyak yang tersinggung, terutama yang ketika foto itu menyamping, bukan menghadap ke depan, ya. Supaya tidak tersinggung kita menggunakan tinggi badan saja, ya. Misalnya gini, tinggi badan 171 sampai 175, ini frekuensinya 5, ya. Jadi ada telah dikelompokkan berdasarkan interval. Jadi banyak orang yang tingginya 171 sampai 75 itu adalah 5 orang, kemudian 166, 170, 8 orang, dan seterusnya. Jadi ini berdasarkan cara menyusunnya. Baik adik-adik, kemudian data berdasarkan sifatnya, ya. Kalau kita bahas sifat, saya mengingat sinetron, salah satu sinetron di televisi yang kadang-kadang sifat suaminya selingkuh, kemudian sifat ada istri muda, yang itu loh, yang apa namanya, yang ada nyanyiannya, ku menangis membayangkan. Oke, kita fokus, ya. Jadi data berdasarkan sifatnya ini ada dua. Pertama data kualitatif, ya. Data kualitatif itu adalah data yang berupa kata-kata atau kategori, ya. Jadi data kualitatif ini data yang berupa kata-kata, misalnya pekerjaan, kemudian jenis kelamin, kemudian berapa bersaudara, kemudian alamat, dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian kedua data kuantitatif. Data kuantitatif ini berupa data yang berbentuk bilangan atau angka, ya. Jadi data yang berupa bilangan atau angka. Nah, misalnya data tentang hasil belajar, kemudian data tentang harga udang di Kota Tarakan, itu data kuantitatif, data yang berupa angka, ya. Data kuantitatif ini terdiri atas dua. Pertama data diskrit atau data yang kita peroleh melalui membilang, ya. Jadi membilang misalnya banyaknya mahasiswa dalam suatu kelas, itu membilang mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya, jadi dalam data diskrit ini itu dimulai dari 1, kemudian tidak ada data yang bentuk pecahan, ya. Tidak ada pecahannya kalau diskrit, dimulai dari 1 dan seterusnya. Karena kenapa?
kalau kita membilang misalnya manusia, maka tidak ada misalnya berapa jumlah anggota kelas B. Jumlahnya ada 24/2, Pak. Nah, berarti seperduanya mungkin hantu ya. Jadi data diskrit itu kita peroleh melalui membilang, sehingga tidak ada data yang berupa koma-koma atau data bentuk pecahan ya. Jadi data diskrit itu dimulai dari 1. Kemudian yang kedua ada data kontinu. Jadi data yang diperoleh melalui mengukur ya. Misalnya berat badan 65,5 misalnya, kemudian tinggi badan, kemudian suhu ya, misalnya suhunya -5 ya. Jadi data kontinu ini adalah data yang bisa berbentuk bulat, kemudian bisa berbentuk koma-koma, baik positif maupun negatif. Kalau kontinu tadi yang diperoleh dari membilang itu dimulai dari 1, karena kita membilang dari 1. Baik adik-adik sekalian, ini berdasarkan sifatnya ya, kualitatif dan kuantitatif. Kemudian data menurut waktu pengumpulan, ini juga ada 2 ya. Pertama cross section atau dalam suatu waktu tertentu ya. Jadi kita mengambil datanya dalam suatu waktu tertentu, misalnya data penjualan bedak racikan bulan ini ya. Jadi hanya saat-saat tertentu, hanya bulan ini yang kita ambil datanya. Kemudian data IPK mahasiswa semester ganjil 2020. Jadi hanya pada saat semester ganjil itu. Jadi cross section berdasarkan waktu tertentu. Sementara yang kedua ada data time series atau deret waktu. Jadi kita mengambil data itu berdasarkan suatu deret waktu yang panjang, misalnya data pemakaian listrik 24 bulan terakhir. Ini time series, misalnya dari bulan Januari 2019 sampai Desember 2019, kemudian dilanjutkan dengan bulan Januari 2020, kemudian sampai Desember 2020. Kemudian data harga ulang misalnya 20 tahun terakhir. Jadi dia berupa deret waktu dari waktu ke waktu. Sementara kalau per section tadi itu pada suatu waktu tertentu. Oke, itu menurut data waktu pengumpulannya. Sekarang selanjutnya data menurut sumber pengambilannya ya. Ini juga terbagi atas 2. Pertama data primer ya, artinya data yang diperoleh langsung dari sumbernya ya, misalnya melalui wawancara, artinya kita bertemu langsung dengan apa yang hendak diteliti. Misalnya kita ingin meneliti mahasiswa, maka datanya harus diambil langsung dari mahasiswa itu. Kemudian yang kedua ada data sekunder, artinya data yang diperoleh ini salah ya, ini tidak secara langsung dari sumbernya, yaitu baik berupa dokumen penelitian sebelumnya dan sebagainya. Jadi kita tidak bertemu langsung dengan, kita tidak mengambil data langsung dari sumber, tetapi kita mengambil data melalui dokumen maupun data-data penelitian yang ada sebelumnya. Baik adik-adik sekalian, sampai di sini mohon diingat ya tentang jenis-jenis data ini, karena masih banyak. Kemudian ini yang paling penting bagi adik-adik sekalian yang belajar statistika pendidikan, karena data ini akan banyak digunakan. Jenis data inilah yang paling banyak digunakan dalam baik dari evaluasi maupun dalam penelitian dalam pendidikan ya, data menurut skala pengukuran. Nah, baik adik-adik, skala pengukuran ini ada 4. Pertama data nominal ya. Jadi data nominal itu sebagai label saja ya, data yang misalnya laki-laki, ini laki-laki diberi label 1, kemudian perempuan diberi label 2 ya. Ini tidak berarti bahwa laki-laki lebih baik daripada perempuan, juga tidak berarti bahwa perempuan 2 kali lipat daripada laki-laki. Jadi angka 1 dan angka 2 yang digunakan di sini ini hanya sebagai label ya, label. Jadi tidak ada artinya, hanya sebagai labelnya, hanya sebagai mereknya, bahwa laki-laki itu 1, perempuan itu 2. Begitupun misalnya tingkat pendidikan, misalnya S1 kita lambangkan sebagai A, atau kemudian S2 kita lambangkan sebagai B, S3 sebagai C, dan seterusnya. Ini hanya sebagai label aja ya, jadi merupakan label saja, tidak ada maksudnya. Atau keluarga mampu misalnya kita beri label 1, keluarga tidak mampu kita beri label 2.
Nah, ini asuh data nominal ya, artinya tidak memperhatikan urutan. Kemudian yang kedua data ordinal, disusun menurut besarnya, artinya memperhatikan urutan baik dari kecil ke besar maupun dari besar ke kecil atau sebaliknya ya. Dan misalnya ranking ya, misalnya ranking 1, kemudian ranking 2, ranking 3, ranking 4 ya. Jadi ranking ini tidak bisa dibolak-balik ya, dia memperhatikan urutan ya. Jadi tidak bisa yang misalnya si Ani dia ranking 1, kemudian si Lisa ranking 2, tidak bisa dibolak-balik bahwa si Lisa ini misalnya dipindahkan ke 1, Ani dipindahkan ke 2. Karena kenapa? Data ordinal itu memperhatikan urutan. Nah, salah satu contohnya juga misalnya sabuk dalam bela diri dimulai dari putih itu bertingkat sampai ke hitam. Jadi dia memperhatikan urutan. Kemudian yang ketiga ada data interval, adalah data di mana objek kategori dapat diurutkan berdasarkan suatu atribut yang memberikan informasi tentang interval antara tiap objek. Interval antara tiap objek itu sama. Misalnya data tentang hasil belajar ya, data tentang hasil belajar. Misalnya seseorang yang memperoleh nilai 60, kemudian si A misalnya dapat 60, kemudian si B dapat 70, kemudian si C dapat 80. Ini hasil belajar ya, si C dapat 80. Nah, ya, jarak antara 60 ke 70, jarak antara A ke B ini sama dengan jarak antara B ke C. Jadi misalnya ketika ada si D yang dapat 40 ya, maka jarak antara D ke A ini sama dengan jarak antara A ke C ya. Tapi dalam artian bahwa misalnya nilai D ini adalah 40, kemudian nilai C ini adalah 80, tidak berarti tidak bisa dikatakan bahwa nilai D itu ya, nilai D itu misalnya si C setengah kali lebih bodoh daripada si D setengah kali lebih bodoh daripada si C. Tidak bisa dikatakan seperti itu ya. Ini tidak bisa dikatakan seperti itu, artinya tidak bisa dibandingkan ya. Atau si C misalnya 2 kali lipat lebih pintar daripada si D ya, tidak bisa seperti itu. Nah, dalam data interval ini dia mempunyai nilai 0 ya, tapi nilai 0-nya itu bersifat semu. Semu artinya ketika misalnya hasil belajar itu seseorang dapat hasil belajar 0, itu tidak berarti bahwa dia sama sekali tidak memiliki pengetahuan ya. Itu tentang data interval ya. Sama dengan suhu, kalau suhu 0 itu berarti tidak sama sekali kosong, tetap ada panasnya ya, panasnya 0 derajat. Kemudian suhu -5 dan sebagainya dan sebagainya. Jadi itu tentang data interval. Yang terakhir ada data rasio. Jadi data rasio ini sama dengan data interval, cuma ditambah satu syarat, dia memiliki nilai 0 mutlak. Dia memiliki nilai 0 mutlak sehingga dapat dilakukan perbandingan ya. Dalam artian misalnya tentang berat badan ya. Kalau orang berat badannya misalnya si A berat badannya 20, kemudian 200 misalnya, 200 kg, kemudian si B berat badannya 100 kg. Nah, bisa dikatakan bahwa berat si A ini dua kali lebih kecil daripada berat 2 kali lebih besar daripada berat si B. Ya, jadi bisa dibandingkan. Kemudian dia memiliki nilai 0 mutlak, artinya ketika orang beratnya 0 kg, berarti sama sekali tidak ada beratnya ya. Beda dengan hasil belajar tadi yang data interval ini. Ya, dia punya nilai 0, tapi 0-nya tidak berarti semu. Semu artinya ketika orang mendapatkan nilai hasil belajar 0, maka itu artinya nol saja hasil belajarnya, tapi tidak berarti bahwa dia tidak mengetahui apa-apa. Sementara kalau data rasio, dia mempunyai nilai 0 mutlak. Artinya ketika berat badan misalnya berat badannya 0, maka sama sekali dia tidak memiliki berat. Atau misalnya tingginya sama dengan 0, maka dia sama sekali tidak memiliki tinggi. Oke, baik adik-adik. Kita lihat di sini. Yang nomor 1 ini, kita definisikan nomor 1 ini adalah data apa? Data nominal. Kenapa? Karena
Penomoran ini hanya sebagai label bahwa si Cici nomor 1, Gugun nomor 2, Basma nomor 3, 4, Rosalima nomor 4, tapi tidak berarti apa-apa. Kemudian data kelas ini adalah data ordinal. Kenapa data ordinal? Karena dia memperhatikan urutan. Artinya Gugun kelas 6, Cici kelas 5 ini tidak bisa ditukar ya. Jadi dia memperhatikan urutan. Kemudian nilai ini adalah data interval. Kenapa data interval? Karena jarak masing-masing interval bisa disamakan. Kemudian nilai itu kan kalau misalnya dia memperoleh nilai 0, berarti dia tidak mengetahui apa-apa ya. Kemudian juara, nah ini jelas adalah data ordinal. Kemudian yang terakhir ini hadiah, ini adalah data rasio. Kenapa? Karena hadiah nomor 4 ini bisa dibandingkan dengan hadiah nomor 2, berarti hadiah nomor 2 2 kali lipat daripada hadiah nomor 4 ya. Jadi bisa dibandingkan. Kemudian ketika orang tidak mendapatkan hadiahnya sama dengan 0, berarti dia tidak sama sekali tidak mendapatkan uang. Jadi nilai nolnya ini berarti secara sebenarnya, bukan nol palsu seperti yang miliknya interval tadi. Ketika orang menghasilkan hasil belajar 0, maka tidak bisa diartikan dia tidak mengetahui apa-apa. Baik adik-adik, sekilas info data nominal ordinal ini, terutama interval dan rasio. Ketika adik-adik nanti menggunakan SPSS itu tidak akan muncul apakah dia data interval atau rasio ya. Seperti kita lihat di sini, yang muncul adalah data ordinal, nominal, dan skala ya. Jadi data interval dan rasio pada SPSS itu masuk dalam skala. Oke. Baik, terakhir adik-adik ada pengumpulan data. Pertama, pengumpulan data berdasarkan cara pengumpulan. Jadi cara pengumpulan ini ada 2, menggunakan tes maupun non tes ya. Kemudian berdasarkan banyaknya data. Kalau cara pengumpulan data ini bisa adik-adik lihat, ada pengamatan, ada penelusuran dokumen, ada angket atau kuesioner, ada wawancara, dan ada tes. Kemudian pengumpulan data berdasarkan banyaknya data ini ada 2. Pertama sensus ya, jadi ada populasi dan sampel. Kalau sensus berarti mengambil keseluruhan populasi. Misalnya sensus penduduk itu kita tidak mengambil sampel untuk melakukan sensus penduduk, tapi semua masyarakat warga negara Indonesia itu dilibatkan dalam penelitian itu. Makanya sensus dikatakan sensus penduduk, berarti mengambil keseluruhan dari populasi. Yang kedua ada sampling ya. Ini sampling berarti hanya mengambil sebagian dari populasi, perwakilan yang representatif. Misalnya adik-adik meneliti tentang air yang ada di Pantai Amal, tidak mungkin semua air yang ada di Pantai Amal itu adik bawa ke laboratorium, hanya mengambil secuil atau sampelnya saja. Nah, sampel ini terbagi atas 2, probability sampling atau pengambilan sampel dengan cara setiap sampel itu memiliki peluang yang sama untuk terambil. Kemudian yang kedua, non-probability sampling, artinya setiap anggota sampling itu tidak memiliki peluang yang sama untuk terambil. Nah, untuk 2 materi ini kita akan bahas di mungkin pertemuan ke-5 tentang teknik sampling ya. Saya cukup adik-adik, ini sudah lewat. Sebenarnya saya mau sampai 15 menit ya, tapi karena materi kita hari ini agak sedikit banyak, jadi saya pikir cukup ya. Tetap jaga hati adik-adik, jaga sikap ya. Kemudian tetap semangat dalam supaya imunnya kuat, makanya jangan terlalu stres ya. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat bertemu kembali. Bye.